Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4736 sampai bab 4739. Chen Ping berpikir sejenak, lalu berkata, "Busur Raja Dewa ini dapat diberikan kepadamu, hanya saja kamu tidak dapat menarik busur dan anak panah ini sama sekali, dan jika sudah sampai di tanganmu, itu akan membuang-buang waktu. Tidak bisa menariknya." Lin Kevan membeku, "Kalau begitu, bisakah kamu menariknya terbuka?" "Busur Raja Ilahiku, tentu saja aku bisa," kata Chen Ping. "Karena kamu bisa, maka aku juga bisa," Lin Kevan berkata dan langsung mengikat busurnya dan mulai menarik tali busur. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun Lin Kevan mencoba, busur Raja Dewa secara mengejutkan benar-benar tidak bergerak sama sekali, tidak bisa ditarik sama sekali. Bahkan ketika Lin Kevan akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya, itu tetap tidak berguna. Kali ini, hal itu membuat Lin Kevan sedikit terkejut. Tongkat Bunga Weng dan bayangan pembunuh tinta juga melihat dengan tidak percaya. Walaupun busur Raja Ilahi disebut sebagai senjata ilahi, namun tidak seburuk itu sampai-sampai para kultivator alam keabadian tidak dapat menggunakannya. Tetapi Chen Ping jelas hanya seorang kultivator alam Mahayana, jadi mengapa dia bisa? Sudah kubilang kau tak bisa melakukannya, jadi jangan sia-siakan tenagamu. Chen Ping membawa busur Raja Dewa. "Coba tarik itu," Lin Kevan tidak gentar. Dia ingin melihat bagaimana Chen Ping dapat menarik busur Raja Dewa. "Baiklah, biar aku tunjukkan padamu." Chen Ping berjalan keluar ruangan sambil membawa busur Raja Ilahi, dan Lin Kevan bertiga pun bergegas mengikutinya. Hanya Chen Ping yang memasang busurnya dan membidik ke arah kekosongan, kemudian satu jarinya dengan lembut mengaitkan tali busur, disertai dengan gelombang Dao pattern Fatal Ki dalam tubuh Chen Ping. Busur Raja Ilahi ditarik, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya, akhirnya membentuk bulu anak panah. Suara mendesing. Chen Ping melepaskan tali busur, dan bulu anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya yang melesat lurus ke langit, dan seluruh kekosongan itu terpotong dengan tanda hitam, seolah-olah telah terkoyak seluruhnya. Ketiganya, Lin Kevan, menyaksikan dengan kagum, pikiran mereka tercengang. Kekuatan anak panah tadi, mereka bertiga takut tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Ah, tiba-tiba terdengar teriakan dari langit. Sebuah bayangan hitam kemudian dengan cepat jatuh dan mendarat dengan keras di depan Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping mereka bergegas untuk melihat dan mendapati bahwa itu adalah seorang kultivator. Namun kultivator ini memiliki lubang besar di dadanya dan telah lama kehilangan suaranya. Jelaslah bahwa lubang di tubuhnya disebabkan oleh panah Chen Ping. Mereka bertiga, Lin Kevan, memandang Chen Ping, sementara Chen Ping memiliki ekspresi malu di wajahnya. Ini terlalu kebetulan. Cedera yang salah, cedera yang murni salah, Chen Ping berkata sambil berjongkok dan memeriksa tubuh sang kultivator, mengumpulkan semua kantong penyimpanan dari tubuh sang kultivator. Segera setelah itu, Chen Ping melambaikan tangannya dengan santai, dan tubuh kultivator itu langsung terbang menjadi abu, hanya menyisakan lubang yang dalam di halaman. Dasar idiot, matanya buta dan tidak terbuka. Dialah yang menabraknya, dia pantas mati, Mo Killing Shadow berkata sambil membantu Chen Ping untuk minta izin. "Ya,
Ya, orang ini hanya kurang beruntung. Ini tidak ada hubungannya dengan mengikuti rekan Daois Chan. Melihat hal itu, tongkat bunga Weng pun bergegas membuka mulutnya. Seperti kata pepatah, mulut si pemakan pendek, tangan si penerima pendek. Karena dia memilih untuk berbagi, dia hanya bisa berpihak pada Chen Ping. Seorang kultivator tanpa otak seperti ini, mati ya mati. Lin Kevan juga angkat bicara, lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Saudara Chen, jangan punya beban mental, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Lihat barang bagus apa yang ada di tas penyimpanannya, mari kita bagi." Chen Ping tercengang, dia tidak menyangka beberapa orang ini membantu berbicara sendiri, ternyata mereka ingin berbagi sesuatu. Bagus, seperti kata pepatah, temui dan bagikan setengahnya, karena kalian melihatnya, barang itu juga mendapat bagian untuk kalian. Chen Ping mengeluarkan berbagai harta dan sumber daya dalam tas penyimpanan kultivator itu. Di dalam tas penyimpanan kultivator ini, selain beberapa batu roh, yang ada di dalamnya kebanyakan adalah berbagai ramuan abadi. Diduga ini adalah seorang apoteker yang sedang memetik tanaman herbal di mana-mana dan terbang di atas dinasti Kekaisaran Xiao hari ini lalu ditembak jatuh oleh Chen Ping dengan anak panah. Kalian ambil saja batu-batu roh ini. Sedangkan untuk rumput abadi ini, aku akan memurnikannya menjadi pil sebelum membagikannya kepada kalian. Jika kamu mengonsumsi ramuan abadi ini secara langsung, potensinya akan sangat berkurang. Selesai berbicara, Chen Ping langsung mengeluarkan kuali Nong ilahi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Astaga, apa ini? Kelihatannya keren sekali. Mo Killing Shadow terkejut melihat Divine Paasan Cauldron. Ini adalah kuali suci untuk alkimia, kan? Tongkat bunga Weng mengelus kuali Nong ilahi dan juga terkejut. Saudara Chen, apakah Anda masih tahu cara membuat pil? Mungkinkah Anda seorang apoteker? Lin Kevan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping ternyata seorang ahli pil. Chen Ping mampu menyeberang pada tingkat kedua alam Mahayana, dan mengabaikan para kultivator yang berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Itu pastilah dia yang berbakat dan terfokus pada kultivasi Gongfu. Namun, dia tidak menyangka akan menjadi ahli pil. Kadang-kadang ketika saya bosan, saya juga melakukan praktik kedokteran, kata Chen Ping sambil menaruh semua ramuan abadi itu ke dalam kuali petani ilahi. Hanya setelah beberapa saat berusaha, ramuan harum pun keluar. Pilnya sudah disempurnakan, kalian bertiga saksikan dan bagikan, kata Chen Ping sambil menunjuk ke arah tripod petani ilahi. Semua untuk kita. Lin Kevan menilai Chen Ping. Tentu saja, pil semacam ini, jika aku ingin memakannya, aku bisa membuatnya kapan saja, kalian semua meminumnya. Chen Ping melambaikan tangannya dengan sangat murah hati. Mendengar hal ini, Ink Killing Shadow dan Flower Staff Weng tak kuasa menahan diri. Mereka langsung menjatuhkan diri ke dalam Divine Farmer's Cauldron dan memuat pil dalam jumlah besar. Melihat ini, Lin Kevan tidak peduli dengan statusnya sebagai pangeran dan menerkam mereka dan mulai menangkap mereka. Tungku pil dengan cepat dibagi oleh 3 orang. Saudara Chen, selain harta karun ini, apalagi yang kau miliki? Mari kita lihat. Lin Kevan tahu bahwa Chen Ping pasti mempunyai harta yang lebih banyak darinya. Tidak mungkin hanya busur Raja Ilahi dan Nong Ding Ilahi ini. Tidak ada yang terlalu bagus, hanya saja masih ada beberapa lonceng bertato naga, pedang pemotong naga, cambuk penarik setan dan semacamnya, kata Chen Ping sambil mengeluarkan berbagai macam harta karun yang dimilikinya.
Melihat harta karun yang dikeluarkan Chen Ping sepotong demi sepotong, ketiga orang itu tercengang. Karena di mata mereka, setiap bagiannya bisa jadi merupakan senjata suci. Lin Kevan memandang dengan mata berbinar, dan akhirnya tatapannya tertuju pada pedang pemotong naga itu. Saudara Chen, ini pedang pencerahan spiritual milikmu. Lin Kevan bertanya sambil membelai pedang pemotong naga dengan lembut. Penglihatan yang bagus, pedang pemenggal naga milikku ini memang tercerahkan secara spiritual. Chen Ping mengangguk. Mendengar ini, Lin Kevan langsung mengambil pedang pemenggal naga dan berkata dengan penuh cinta, "Saudara Chen, karena kamu sudah memiliki senjata suci seperti busur Raja Suci, pedang pemenggal naga ini dapat diberikan kepadaku. Aku tidak mampu untuk tidak bisa menari dengan pedang." Chen Ping berkata dalam hati, "Apa maksudnya ini?" Chen Ping agak terdiam. Ia tidak menyangka kakak iparnya yang keempat ini begitu tidak tahu malu. Bagaimana mungkin ia berinisiatif meminta sesuatu kepada seseorang? Dia mengeluarkan benda-benda ini hanya untuk berpura-pura menjadi seorang hebat, tapi dia tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepada seseorang. Kau juga tidak bisa menggunakan ini. Pedang pemotong naga ini, kata Chen Ping. Apa? Bagaimana mungkin aku tidak bisa menggunakannya? Selesai berbicara, Lin Kevan langsung mengayunkan pedang pemotong naga di tangannya, hendak memberi Chen Ping pertunjukan. Akan tetapi, saat dia mengayunkannya, pedang pemotong naga itu seperti lepas kendali. Pedang itu langsung terlepas dari tangannya dan kemudian dengan gerakan berputar, pedang itu mengarah langsung ke dada Lin Kevan. "Persetan denganku." Lin Kevan meledak dengan mulut kotor saat tubuhnya dengan cepat mundur. Melihat ini, Chen Ping berteriak, "Zhong Li, jangan membuat keributan," hanya untuk melihat kilatan cahaya putih dari pedang pembunuh naga. Satu sosok terlepas dari pedang pembunuh naga. Ketika Lin Kevan dan yang lainnya melihatnya dengan saksama, mereka semua membeku, hanya untuk melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapan mereka. "Aku hanya milik tuanku, jika ada orang lain yang ingin menggunakannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Zhong Li sambil menatap Lin Kevan itu. "Saudara Chen, mungkinkah ini roh pedang di pedang pemenggal naga?" Lin Kevan bertanya dengan kaget. "Tidak salah. Dia adalah roh pedang Zhong Li." Chen Ping mengangguk. Bagus sekali, bisa dipakai siang hari dan juga malam hari." Tongkat bunga Weng memandang Zhong Li yang cantik jelita lalu menjilat bibirnya dan berkata. Zhong Li melotot ke arah tongkat bunga Weng. Dia mengerti apa yang dimaksud tongkat bunga Weng. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Zhong Li, kembali. Chen Ping membiarkan Zhong Li kembali ke pedang pemotong naga dan kemudian menyimpan semuanya. Lin Kevan dan mereka bertiga jelas tidak bisa berhenti, jadi mereka menoleh ke Chen Ping dan bertanya, "Saudara Chen, selain senjata-senjata suci ini, harta karun apa lagi yang kamu punya? Keluarkan semuanya dan mari kita buka mata kita. Aku memang punya 2 tunggangan lagi, tapi sekarang mereka masih kecil dan belum patuh. Aku takut tidak sengaja melukai kalian," kata Chen Ping. "Tunggangan." Mata Lin Kevan terbuka lebar, dan dia tampak seperti belum pernah melihat dunia sebelumnya dan berkata, "Cepat, cepat lepaskan mereka, biarkan aku melihatnya. Saya hanya mendengar bahwa sebagian besar dewa di alam surgawi memiliki tunggangan. Saya tidak pernah mendengar bahwa seorang kultivator alam Mahayana memiliki tunggangan." Staf bunga Weng juga sangat penasaran. Apa istimewanya itu? Seperti kata pepatah, uang membuat iblis bekerja.
Jika rekan Daois Chen membutuhkannya, aku bahkan bisa memberikannya diriku sebagai tunggangan. Mo Killing Shadow membuka mulutnya dan berkata, orang ini, dia benar-benar dicuci otaknya oleh Chen Ping, dan sekarang dia bahkan bersedia memberikan Chen Ping sebagai tunggangannya. Aku tidak ingin kau menjadi tungganganku lebih kuat darimu. Chen Ping menatap Mo Killing Shadow dan berkata sambil tersenyum tipis. Mo Killing Shadow membeku, tampak sedikit malu. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa dia juga seorang kultivator tingkat 9 alam Mahayana, tetapi dia masih kalah dengan tunggangan orang lain? Hahaha, Shadow, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi tunggangan orang lain. Tongkat bunga Weng tertawa terbahak-bahak. Saudara Chen, cepat lepaskan dan lihat, tunggangan macam apa ini yang bahkan tidak dapat menandingi kekuatan Mo Killer Shadow. Lin Kevan sedikit tidak sabar. Baiklah, karena kalian ingin melihatnya, maka aku akan memuaskan kalian sebentar, tetapi kalian harus bersembunyi lebih jauh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung membuka cincin penyimpanannya dan melepaskan kilin api kecil. Melihat kilin api kecil yang muncul, ketiga orang Lin Kevan tercengang. Lalu seseorang memandang dengan wajah penuh manja. Lagi pula, kilin api kecil ini terlalu imut dan tampak tidak jahat sama sekali. Ketiga orang itu perlahan mendekati kilin api kecil itu dan mengulurkan tangan serta membelai kilin api kecil itu. Si kilin api kecil tidak menghindar dan tidak tampak takut. Kakak Chen, bukankah kau bilang kau punya tunggangan lain? Keluarkan juga, desak Lin Kevan. Oh, yang satu lagi sedang tidur dan tidak suka keluar. Chen Ping buru-buru berkata. Binatang kecil penelan surga itu sama sekali tidak mendengarkan Chen Ping, jadi Chen Ping tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Namun, saat Chen Ping baru saja selesai bicara, binatang penelan surga kecil itu tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan Chen Ping. Melihat yang satu lagi keluar, Lin Kevan dan mereka bertiga pun buru-buru menoleh. Baru saat mereka melihat binatang penelan surga kecil itu, ekspresi mereka bertiga jelas menunjukkan sedikit rasa jijik. Lagi pula, binatang penelan surga kecil itu tidak secantik kilin api kecil. Rekan Taois Chen, apa nama tungganganmu ini? Mengapa begitu jelek? Ingsire Shadow bertanya dengan wajah serius. Ini, Chen Ping sedikit tidak yakin bagaimana menjawabnya. Di sisi lain, Raja Iblis Awan Merah di Lautan Kesadaran Chen Ping tidak senang. Sial, apa yang diketahui si idiot ini? Berani mengatakan bahwa binatang penelan surgaku jelek? Raja Iblis Awan Merah terengah-engah karena marah. Jika saat ini dia tidak berada dalam tubuh jiwa, dia pasti sudah keluar untuk menghajar bayangan pembunuh Mo itu. Tidak apa-apa kalau jelek, tapi kedua tunggangan ini kelihatannya kecil dan tidak kuat, kan? Bagaimana mungkin kekuatan Shadow tidak sebanding dengan dua tunggangan kecil ini? Staf Bunga Weng bertanya dengan tak percaya. Benar sekali, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkan kedua makhluk kecil ini? Ingsire Shadow tidak percaya kalau kekuatannya bahkan lebih rendah dari kedua tunggangan itu yang bahkan belum dianggap binatang dewasa. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa mengikuti binatang penelan surga itu dan membandingkannya, Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Kilin api kecil ini terlalu kecil dan mungkin tidak sebanding dengan bayangan pembunuh Mo. Tapi binatang penelan surga kecil itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah yang dapat menyerap segalanya dengan satu mulut. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pertandingan adalah pertandingan. Namun,
Jika aku melukai tungganganmu, jangan salahkan aku, rekan Daois Chan. Mo Killing Shadow berkata sambil mengepal tangan. Jangan salahkan aku saja kalau kau disakitinya. Chen Ping berkata sambil melambaikan tangannya berulang kali. Binatang penelan surga itu bukan miliknya sendiri, dan dia juga tidak mendengarkan dirinya sendiri, jadi jika dia benar-benar terluka, orang yang akan patah hati juga adalah Raja Iblis Awan Merah itu. Jangan khawatir, aku tidak akan terluka. Setelah Ink Killing Shadow selesai bicara, sosoknya langsung menghilang, langsung menuju ke arah si kecil Heaven Swallowing Beast. Alasan mengapa ia dijuluki bayangan pembunuh tinta adalah karena kecepatannya begitu cepat sehingga ia bahkan tidak dapat dilihat sebagai bayangan. Tepat saat bayangan pembunuh tinta itu bergerak, binatang kecil penelan surga itu tampaknya tahu apa yang sedang terjadi, lalu ia membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan hisap yang besar langsung menghisap bayangan pembunuh tinta itu ke dalam perutnya. Chen Ping dan yang lainnya terlambat bereaksi, mereka bahkan tidak melihat bayangan-bayangan pembunuh Mo itu, dan orang itu sudah lenyap. Di mana dia? Di mana orang bayangan itu? Tanya tongkat bunga Weng. Lin Kevan dan Chen Ping pun bergegas melihat ke sekeliling, namun sama sekali tidak menemukan jejak bayangan pembunuh Mo itu. Pada saat ini, Chen Ping memperhatikan perut binatang penelan surga kecil itu, lalu segera waspada dan berlari menghampiri. Keluarkan saja, cepat keluarkan saja, dia bukan orang jahat, dia temanku. Chen Ping mengguncang binatang penelan surga kecil itu dan berteriak. Binatang kecil penelan surga itu membuka mulutnya dan menyemburkan bayangan pembunuh Mo. Pada saat ini, bayangan pembunuh Mo hanya setengah hidup, terbungkus lendir, dan seluruh tubuhnya terus-menerus batuk. Terlalu menakutkan, Mo Killing Shadow tampak ketakutan di matanya, dan orangnya hampir tercengang. Lin Kevan dan tongkat bunga Weng juga sama-sama kebingungan, mereka bahkan tidak melihat bagaimana bayangan pembunuh Mo bisa masuk ke dalam perut binatang penelan surga itu. Kamu baik-baik saja? Sudah kubilang kamu tidak bisa melakukannya, tapi kamu bersikeras mencobanya, dan kamu hampir mati. Chen Ping melihat penampilan Mo Killing Shadow dan tidak bisa menahan tawa. Lin Kevan menatap Chen Ping, matanya penuh dengan panas yang membara. Kakak Chen, kamu punya 2 tunggangan ini, sayang sekali, aku ingin tahu apakah aku bisa. Tidak. Tungganganku ini sudah mengenali pemiliknya. Chen Ping tidak menunggu Lin Kevan mengatakan itu padaku, dia langsung menolaknya. Dia tahu orang ini mengharapkan tunggangannya lagi. Chen Ping mengambil kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil lalu melirik ke arah bayangan pembunuh Mo dan berkata, lebih baik cepat-cepat mandi, kalau tidak kau akan bau. Chen Ping hanya mencoba untuk sedikit pamer agar ketiga Lin Kevan tahu tentang kekuatannya. Mustahil baginya untuk memberikan semua barang itu, boleh saja memberikan beberapa pil dan batu roh abadi, tetapi dia tidak bisa memberikan satupun harta karun di tubuhnya. Setelah Chen Ping pergi, trio Lin Kevan sudah terkesan dengan Chen Ping. Lagi pula, seseorang dengan begitu banyak harta di tubuhnya, latar belakang identitas itu tentu tidak perlu disebutkan. Sial, adik iparku ini benar-benar punya latar belakang, hal-hal baik di tubuhnya, bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi ini agak pelit sih, saya tidak diberi satu bagian pun, tapi tidak apa-apa, kalau adik saya sudah menikah, saya akan berikan mas kawin yang lebih banyak lagi kepada anak ini. Jika dia tidak membuatku bahagia, aku tidak akan membiarkan adikku menikah, dan kemudian aku akan melihat apakah dia memberikan Nyi A kepadaku. Sudut mulut Lin Kevan sedikit terangkat,
seolah-olah harta karun di tubuh Chen Ping cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. 2 hari kemudian, Ding Daorong secara pribadi mengirimkan batu roh abadi kepada Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa bahkan jika interdiktor Daorong mengirim batu roh abadi kepadanya, jumlahnya tidak akan banyak, jumlahnya tidak akan mencapai 100.000. Oleh karena itu, demi menghindari kehilangan sambutannya, Chen Ping langsung menemui interdiktor Daorong itu di luar dinasti Kekaisaran Xiao. Tuan Chen, Anda meminta saya untuk mengirimkan batu roh abadi. Saya bergegas ke sini tanpa henti, Xing Daorong berkata dengan kepala berkeringat. Orang ini tidak punya balon udara, dia hanya bisa mengandalkan tenaga spiritualnya sendiri untuk terbang, dan dengan jarak yang begitu jauh, tenaga yang dikeluarkan pun sangat besar. Kerja keras telah Anda lakukan. Chen Ping mengambil tas penyimpanan. Berapa banyak batu roh abadi di sini? 100.000, kata Ding Daorong. 100.000. Tubuh Chen Ping bergetar. Sial, dari mana datangnya begitu banyak batu roh abadi? Bersambung.